Ketika Mao Zedong meninggal pada tahun 1976, ia meninggalkan sebuah negara dalam keadaan kacau. Cina saat itu benar-benar kelelahan dan sangat terluka. Revolusi kebudayaan yang berlangsung selama 1 dekade penuh gejolak politik telah menghancurkan bangsa ini. Itu adalah masa penuh penderitaan. Keluarga-keluarga terpisah, kuil-kuil kuno dihancurkan, dan sekolah-sekolah pun ditutup selama bertahun-tahun. Ekonomi berada dalam kondisi yang sangat buruk. Pabrik-pabrik hampir tidak memproduksi apa-apa, dan orang-orang di pedesaan kesulitan untuk menanam cukup makanan. Pertikaian politik terjadi di mana-mana. Berbagai kelompok saling berebut kekuasaan, menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian. Cina terisolasi dari dunia luar, menjadi negara raksasa yang justru menutup diri. Situasi di Cina ini sebenarnya punya kemiripan dengan Indonesia setelah gejolak politik tahun 1965. Di kedua negara, seorang pemimpin yang sangat kuat telah berkuasa begitu lama. Soekarno di Indonesia dan Mao di Cina sama-sama menggunakan ideologi kuat untuk mengarahkan bangsa mereka. Ketika masa kepemimpinan mereka berakhir, kedua negara pun menghadapi masa-masa ketidakstabilan dan kekerasan. Di Indonesia, transisi tersebut menghasilkan pemerintahan baru di bawah Soeharto yang fokus pada pembangunan ekonomi, tapi juga menekan oposisi politik. Demikian pula, Cina setelah era Mao sangat membutuhkan arah baru. Cara lama yang selalu mengedepankan revolusi sudah tidak lagi berhasil. Rakyat sudah lelah dengan slogan-slogan dan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kelompok Gang of Four, termasuk istri Mao, Jiang Qing, berusaha melanjutkan kebijakan radikalnya. Mereka percaya pada revolusi permanen dan sangat menentang segala sesuatu yang berbau kapitalisme. Mereka menguasai media dan terus mendorong ide-ide ekstrem mereka. Tapi sebagian besar pemimpin dan rakyat Cina tahu bahwa jalan ini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Negara ini benar-benar berada di ambang kehancuran. Ekonomi stagnan, artinya tidak ada pertumbuhan sama sekali. Kekurangan barang-barang pokok seperti sabun, kain, bahkan makanan terjadi di mana-mana. Impian tentang Cina komunis yang kuat dan makmur terasa sangat jauh. Bangsa ini sedang menunggu seseorang yang bisa membawanya keluar dari kegelapan. Ini adalah momen yang sangat krusial dalam sejarah Cina. Masa depan benar-benar tidak pasti. Apakah Cina akan terus berjalan di jalur kebijakan radikal yang merusak diri sendiri, atau akan muncul pemimpin baru dengan visi yang berbeda? Sistem politik negara ini lumpuh karena pertikaian internal. Rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada kemampuan Partai Komunis untuk memberikan kehidupan yang layak. Tantangan besarnya adalah mengembalikan ketertiban, membangun kembali ekonomi, dan memberi harapan baru bagi rakyat. Cina membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah berbeda, seseorang yang mampu mengarahkan negara raksasa ini menjauhi bahaya dan menuju masa depan yang lebih tenang. Inilah panggung yang mempersiapkan kembalinya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping sebenarnya bukanlah sosok baru di dunia politik Cina. Ia adalah seorang veteran revolusi yang telah menjadi pemimpin kunci di Partai Komunis selama beberapa dekade. Lahir pada tahun 1904, Deng sudah bergabung dengan partai sejak muda dan ikut berjuang bersama Mao dalam perang saudara yang panjang. Ia dikenal sangat cakap, tangguh, dan berpikiran praktis. Namun, pendekatan praktisnya seringkali bertentangan dengan ide-ide radikal Mao. Selama revolusi kebudayaan, Deng dituduh sebagai penempuh jalan kapitalis. Sebuah tuduhan yang sangat berat. Ia dicopot dari semua jabatannya, dipermalukan di depan umum, dan dikirim bekerja di pabrik di provinsi terpencil. Hukuman ini benar-benar dimaksudkan untuk menghancurkan semangatnya. Tapi, meskipun diasingkan secara politik, Deng tidak pernah menyerah. Ia menunggu dengan sabar hingga saatnya tiba untuk kembali. Kesempatannya datang setelah kematian Mao. Kelompok Gang of Four segera ditangkap, menciptakan kekosongan kekuasaan di puncak Partai Komunis. Deng punya banyak sekutu kuat di militer, dan di antara para pemimpin senior partai yang menghormati kemampuannya. Mereka tahu hanya Deng yang bisa mengatasi masalah besar negara ini. Mereka mulai bekerja di belakang layar untuk membawanya kembali. Pada tahun 1977, Deng secara resmi direhabilitasi dan kembali ke posisi kepemimpinan senior. Ia tidak langsung menjadi pemimpin tertinggi, tapi dengan cerdik membangun pengaruhnya. Strategi Deng untuk meraih kekuasaan sangat cerdas dan hati-hati.
Ia tahu tidak bisa langsung menantang penerus pilihan Mao, Hua Guofeng. Slogan Hua adalah dua apapun. Kita harus mendukung keputusan kebijakan apapun yang dibuat Ketua Mao, dan mengikuti instruksi apapun yang diberikan Ketua Mao. Deng tahu ini adalah jalan buntu bagi Cina. Alih-alih berkonfrontasi langsung, Deng menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan sekutunya dan menyingkirkan lawan-lawannya. Ia mulai bicara tentang perlunya mencari kebenaran dari fakta, sebuah tantangan halus namun kuat terhadap pendekatan dogmatis Hua. Secara perlahan, ia berhasil mendapatkan dukungan dari para pemimpin kunci lain yang juga percaya bahwa Cina sangat butuh arah baru. Pada akhir tahun 1978, di sebuah pertemuan partai yang terkenal, Deng Xiaoping secara efektif menjadi pemimpin tertinggi Cina. Ia berhasil mengalahkan para rivalnya tanpa harus menciptakan pertarungan politik besar. Deng melakukannya dengan membangun konsensus dan menawarkan alternatif yang jelas dan praktis terhadap kegagalan kebijakan masa lalu. Ia adalah seorang penyintas yang telah 2 kali lolos dari pembersihan politik. Pengalaman itu membuatnya tangguh, realistis, dan sangat sabar. Ia benar-benar paham kekuasaan dan cara menggunakannya. Kini dengan kendali negara di tangannya, Deng siap meluncurkan transformasi ekonomi paling ambisius dan dramatis dalam sejarah modern. Seluruh pendekatan Deng Xiaoping dalam memerintah bisa dirangkum dalam salah satu ungkapannya yang paling terkenal. Ia pernah berkata, "Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus." Kalimat sederhana ini sangat revolusioner untuk Cina saat itu. Selama puluhan tahun, hal yang paling penting adalah ideologi. Semua kebijakan harus komunis atau kapitalis. Deng justru mengatakan bahwa hasil jauh lebih penting daripada teori. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berhasil, yang membuat negara dan rakyatnya lebih sejahtera, tidak peduli label apa yang disematkan. Inilah inti dari pragmatisme Deng. Cara berpikir praktis yang akan mengubah Cina selamanya. Filsafat ini merupakan penolakan langsung terhadap dogma kaku di era Mao. Di bawah Mao, menjadi merah atau murni secara ideologi dianggap lebih penting daripada menjadi ahli. Hal ini menyebabkan banyak bencana, seperti lompatan jauh ke depan DIPA, di mana pejabat yang tidak berpengalaman mencoba membuat baja di tungku halaman belakang. Deng membalikkan pemikiran ini. Ia percaya bahwa keahlian dan kompetensi sangat penting. Ia ingin pejabat yang tahu cara mengelola ekonomi, ilmuwan yang mampu berinovasi, dan petani yang paham cara menanam dengan baik. Tujuannya bukan lagi membuktikan siapa yang paling komunis, tapi mencari cara terbaik agar Cina menjadi kuat dan makmur. Deng menerapkan teori kucing ini ke semua aspek reformasinya. Saat ingin memperbaiki sistem pertanian yang rusak, ia membolehkan petani mengelola lahan sendiri dan menjual hasil panen lebihnya di pasar. Ada yang mengkritik bahwa ini adalah kapitalisme. Deng tidak peduli. Kebijakan itu berhasil. Produksi pangan meningkat dan petani menjadi lebih sejahtera. Ketika ia ingin memodernisasi industri Cina, ia membuka negara untuk investasi asing. Lagi-lagi, ada yang khawatir soal pengaruh kapitalis. Tapi Deng melihatnya sebagai cara untuk mendapatkan teknologi, modal, dan keahlian manajemen yang sangat dibutuhkan Cina. Selama kucingnya bisa menangkap tikus, berarti itu kucing yang baik. Pragmatisme ini adalah senjata terbesar Deng. Ia bisa lebih fleksibel dan suka bereksperimen. Ia bahkan pernah menggambarkan reformasinya sebagai menyeberangi sungai dengan meraba batu. Artinya, ia tidak punya peta sempurna. Ia akan melangkah satu persatu, melihat apakah langkah itu aman, lalu melangkah lagi. Jika kebijakan berhasil di satu daerah kecil, ia akan memperluasnya ke wilayah lain. Kalau gagal, ia akan meninggalkannya dan mencoba cara lain. Pendekatan coba-coba ini jauh lebih aman daripada meluncurkan kampanye besar-besaran seperti yang dilakukan Mao. Ini adalah proses hati-hati, langkah demi langkah, yang memungkinkan Cina berubah tanpa harus hancur lebur. Di inti visi Deng terdapat sebuah program bernama 4 Modernisasi. Sebenarnya, ini bukan ide asli Deng. Program ini pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Zhou Enlai. Namun, Denglah yang punya kekuatan dan tekad untuk mewujudkannya. 4 bidang yang menjadi target modernisasi adalah pertanian, industri, pertahanan nasional, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Deng percaya bahwa fokus pada keempat sektor utama ini adalah cara tercepat untuk mengangkat Cina dari kemiskinan dan menjadikannya negara modern yang kuat.
Ia tahu bahwa ia harus mulai dari masalah paling mendasar, memberi makan penduduk Cina yang sangat besar. Karena itu, reformasi pertama dan paling mendesak dilakukan di bidang pertanian. Selama puluhan tahun di bawah Mao, pertanian di Cina diorganisasi dalam bentuk komune besar yang tidak efisien. Para petani bekerja bersama di lahan yang bukan milik mereka dan menerima poin kerja sebagai imbalan. Tidak ada insentif pribadi untuk bekerja keras. Apakah seseorang bekerja dengan rajin seharian atau hanya sedikit, hasil panennya kurang lebih sama. Sistem ini benar-benar mematikan motivasi dan menyebabkan kekurangan pangan yang terus-menerus. Deng sadar bahwa ini harus diubah. Solusinya adalah sistem baru yang disebut sistem tanggung jawab rumah tangga. Ide ini sederhana, tapi sangat radikal. Pemerintah menyewakan lahan kepada keluarga-keluarga secara individu dalam jangka waktu panjang, kadang hingga 15 tahun atau lebih. Dalam sistem baru ini, keluarga petani harus menyerahkan sebagian hasil panen kepada negara untuk memenuhi kuota. Namun apapun yang mereka hasilkan di luar kuota itu menjadi milik mereka sendiri. Mereka bisa memakannya, menyimpannya, atau yang paling penting, menjualnya di pasar bebas yang baru dibuka. Ini benar-benar mengubah segalanya. Tiba-tiba, para petani punya alasan langsung untuk bekerja keras dan berinovasi. Semakin keras mereka bekerja, semakin banyak uang yang bisa mereka hasilkan untuk keluarga. Hal ini memicu gelombang energi dan kewirausahaan di pedesaan Cina. Orang-orang mulai menggunakan benih yang lebih baik, lebih banyak pupuk, dan teknik bertani yang lebih cerdas. Hasilnya sungguh luar biasa dan hampir langsung terasa. Dari tahun 1978 hingga 1984, produksi gandum di Cina meningkat lebih dari 30%. Produksi pangan lain seperti kapas, biji minyak, dan daging juga melonjak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak hanya cukup makanan untuk semua orang, tapi bahkan ada kelebihan. Kehidupan ratusan juta warga pedesaan membaik secara dramatis. Keberhasilan di bidang pertanian ini bukan hanya menyelesaikan masalah pangan. Ini juga menciptakan fondasi stabilitas bagi semua reformasi lainnya. Selain itu, keberhasilan ini membuktikan bahwa pendekatan pragmatis dan berbasis insentif yang diusung Deng benar-benar berhasil, sehingga membangun dukungan rakyat untuk agenda perubahan yang lebih luas. Setelah berhasil mereformasi sektor pertanian, Deng Xiaoping kemudian mengalihkan perhatiannya ke industri dan perdagangan. Ia sadar bahwa Tiongkok tidak bisa melakukan modernisasi sendirian. Negara ini membutuhkan teknologi asing, investasi, serta pengetahuan bisnis dari luar. Tapi, setelah puluhan tahun menjalani isolasi, ia tidak bisa begitu saja membuka seluruh negeri sekaligus. Itu akan terlalu berisiko dan pasti menghadapi terlalu banyak penolakan dari para pemimpin konservatif. Jadi, Deng menggunakan pendekatan menyeberangi sungai sambil meraba batu, alias bergerak perlahan dan hati-hati. Ia memutuskan untuk menciptakan wilayah khusus, di mana kebijakan baru berbasis pasar bisa diuji coba dalam skala kecil terlebih dahulu. Wilayah ini disebut Zona Ekonomi Khusus, atau SEZ. Tempat-tempat ini menjadi jendela Tiongkok ke dunia luar. Pada tahun 1980, 4 SEZ pertama didirikan di Tiongkok Selatan. Lokasinya di Shenzhen, Zhuhai, dan Shantou di Provinsi Guangdong, dekat Hong Kong dan Macau, serta di Xiamen, Provinsi Fujian, yang letaknya berseberangan dengan Taiwan. Pemilihan lokasi ini sangat hati-hati. Mereka dekat secara geografis dengan sumber modal asing dan keahlian dari Hong Kong serta Taiwan. Selain itu, daerah-daerah ini memang punya sejarah hubungan kuat dengan komunitas Tionghoa perantauan di luar negeri. Idenya sederhana, ciptakan lingkungan di dalam zona-zona ini yang menarik bagi perusahaan asing. Artinya, mereka menawarkan insentif pajak, birokrasi yang lebih sederhana, dan infrastruktur yang jauh lebih baik. Shenzhen adalah contoh SEZ yang paling terkenal dan paling sukses. Sebelum tahun 1980, Shenzhen hanyalah desa nelayan kecil dengan beberapa ribu penduduk. Letaknya persis di sebelah kota kapitalis Hong Kong yang sudah sangat maju. Deng memilih Shenzhen sebagai laboratorium eksperimen ekonominya. Pemerintah menggelontorkan dana besar untuk membangun jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Perusahaan asing, terutama dari Hong Kong, berbondong-bondong mendirikan pabrik di sana. Kebanyakan memproduksi tekstil, mainan, dan elektronik untuk diekspor. Perkembangan Shenzhen sangat luar biasa cepat.
Dalam hitungan dekade, ia berubah dari desa sunyi menjadi kota metropolitan modern yang sangat besar. Kota ini pun menjadi simbol keajaiban ekonomi Tiongkok. Keberhasilan SAZ benar-benar spektakuler. Zona-zona ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan menarik masuk devisa dalam jumlah besar. Selain itu, SAZ juga menjadi tempat belajar. Para manajer dan pekerja Tiongkok mempelajari teknik produksi modern dan praktik bisnis dari mitra-mitra asing mereka. Melihat hasil luar biasa di Shenzhen dan zona-zona lain, Deng dan para pemimpin Tiongkok semakin percaya diri untuk memperluas kebijakan ini. Lambat laun, semakin banyak kota pesisir yang dibuka. Dan akhirnya, reformasi ekonomi berbasis pasar diterapkan di seluruh negeri. Zona ekonomi khusus merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengintegrasikan Tiongkok ke dalam ekonomi global. Deng Xiaoping paham bahwa mesin, pabrik, dan uang saja tidak cukup untuk memodernisasi Tiongkok. Sumber daya yang paling penting sebenarnya adalah manusianya. Lebih tepatnya, dia butuh orang-orang terpelajar, ilmuwan, insinyur, manajer, dan pemikir yang bisa membangun dan menjalankan negara modern. Revolusi kebudayaan, seperti yang kita tahu, telah membuat sistem pendidikan Tiongkok hancur lebur. Universitas ditutup, profesor dianiaya, dan seluruh generasi kehilangan kesempatan untuk pendidikan tinggi. Deng tahu bahwa membangun kembali fondasi intelektual negara sama pentingnya dengan membangun kembali ekonominya. Ini menjadi bagian penting dari program 4 modernisasinya, yang berfokus pada sains dan teknologi. Salah satu keputusan pertamanya yang paling penting adalah mengembalikan ujian masuk Universitas Nasional, yang dikenal sebagai Gaokao, pada tahun 1977. Ujian ini sudah dihapus selama revolusi kebudayaan. Pengembaliannya adalah sinyal kuat bahwa prestasi dan pengetahuan bukan latar belakang politik, sekarang akan menentukan masa depan seorang pemuda. Ini menciptakan sistem yang adil untuk memilih siswa terpintar untuk pendidikan tinggi. Tindakan tunggal ini melepaskan energi akademik yang luar biasa. Anak muda yang dikirim untuk bekerja di pedesaan tiba-tiba punya jalan menuju kehidupan yang lebih baik melalui belajar. Universitas membuka kembali pintu mereka dan memulai proses panjang pembangunan kembali. Deng juga membuat keputusan yang berani dan bersejarah, mengirim sejumlah besar mahasiswa dan cendekiawan Tiongkok untuk belajar di luar negeri. Ini adalah perubahan radikal dari kebijakan isolasionis masa lalu. Dia percaya itu adalah cara tercepat bagi Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan dengan sains dan teknologi maju barat. Pada tahun 1978, dia terkenal mengatakan kepada delegasi bahwa dia akan mengirim ribuan, bahkan puluhan ribu siswa ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat dan Eropa. Dia tidak takut mereka akan terpengaruh oleh ide-ide barat. Dia yakin sebagian besar akan kembali ke Tiongkok dan menggunakan pengetahuan baru mereka untuk membantu membangun tanah air mereka. Kebijakan ini sukses besar. Ini menciptakan jembatan penting antara Tiongkok dan seluruh dunia. Para siswa ini menjadi saluran manusia untuk mentransfer pengetahuan, ide, dan teknologi kembali ke Tiongkok. Mereka kembali untuk menjadi pemimpin di bidang akademik, bisnis, dan pemerintahan. Mereka mendirikan perusahaan teknologi baru, meningkatkan program universitas, dan membantu industri Tiongkok menjadi lebih kompetitif. Dengan berinvestasi dalam pendidikan dan membuka pikiran para pemuda untuk dunia, Deng memastikan bahwa transformasi Tiongkok akan berkelanjutan. Dia menanam benih untuk inovasi dan kecakapan teknologi yang ditunjukkan Tiongkok hari ini. Walaupun Deng Xiaoping sangat ingin membuka ekonomi Tiongkok, dia sangat hati-hati soal kebebasan politik. Dia percaya bahwa reformasi ekonomi hanya bisa berhasil di bawah kekuasaan satu partai yang kuat, yaitu Partai Komunis. Dia sudah melihat kekacauan revolusi kebudayaan dan bertekad mencegah ketidakstabilan semacam itu terjadi lagi. Menurutnya, pemerintah pusat yang kuat sangat penting untuk membimbing negara melewati perubahan yang sulit. Ini menciptakan ketegangan mendasar. Tiongkok menjadi lebih terbuka secara ekonomi, tetapi tetap tertutup secara politik. Ketegangan ini meledak menjadi krisis besar pada musim semi tahun 1989. Sepanjang tahun 1980-an, seiring reformasi ekonomi membawa ide-ide baru dan kekayaan ke Tiongkok, beberapa orang mulai meminta lebih dari sekadar kebebasan ekonomi. Mahasiswa, intelektual, dan pekerja mulai menyerukan reformasi politik,
seperti kebebasan berbicara yang lebih besar, pers bebas, dan penghentian korupsi di dalam partai. Seruan-seruan ini semakin keras dan memuncak dalam demonstrasi besar-besaran di lapangan Tiananmen Beijing pada bulan April dan Mei 1989. Protes dipicu oleh kematian seorang pejabat reformis, Hu Yaobang, tetapi dengan cepat berkembang menjadi gerakan berskala besar yang menuntut perubahan demokratis. Selama beberapa minggu, pemerintah terpecah tentang cara menanggapi. Beberapa pemimpin, seperti Ketua Partai Zhao Ziyang, mendukung dialog dan solusi damai. Mereka bersedia mendengarkan tuntutan mahasiswa. Namun, kelompok garis keras di partai, termasuk Deng Xiaoping, melihat protes tersebut sebagai tantangan langsung terhadap otoritas Partai Komunis. Mereka memandang gerakan tersebut sebagai bentuk liberalisasi borjuis yang mengancam akan menjerumuskan Tiongkok kembali ke dalam kekacauan, seperti revolusi kebudayaan. Deng khawatir jika pemerintah terlihat lemah, ia akan kehilangan kendali, dan semua kemajuan dekade terakhir akan hilang. Pada akhirnya, Deng dan kelompok garis keras membuat keputusan yang menentukan. Pada malam 3 Juni dan pagi 4 Juni 1989, mereka mengirim tank dan tentara bersenjata ke lapangan Tiananmen untuk menumpas demonstrasi dengan paksa. Ratusan, bahkan mungkin ribuan, orang tewas. Penumpasan itu brutal dan mengirim pesan yang jelas, reformasi ekonomi akan terus berlanjut. Tetapi setiap tantangan terhadap monopoli kekuasaan Partai Komunis tidak akan ditoleransi. Insiden lapangan Tiananmen tetap menjadi bagian yang sangat kontroversial dari warisan Deng. Itu menunjukkan kepada dunia batasan ketat pragmatismenya. Dia bersedia melakukan apapun, termasuk menggunakan kekerasan ekstrem, untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan